Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Surat 31 surat mulai ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara as-samsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi nikmatillah liyuriyakum min ayati inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyahum mawjun kadulali da'allahu mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jadin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ya, terakhir. Ini enggak kekerasan suaranya. Ya, Ustaz. Ya. Ngantuk nanti. Ngantuk kalau enggak benar. Kalau enggak keras ngantuk. Ya. Ya, bikin ngantuk nanti. Ya. Ma khalqukum wala ba'dukum. Tidaklah khalqukum penciptaanmu, wala dan tidak pula ba'dukum kebangkitanmu, illa kanafsi wahidah, melainkan seperti jiwa yang satu. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidakkah atau bukankah penciptaanmu? Maksudnya ini menunjukkan kekuasaan Allah, khususnya kepada orang yang ragu tentang hari kiamat.
Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman. Nah, itu benar-benar harus yakin. Ya. Wabil akhiratil yuqinun di dalam akhir surat Al-Quran itu. Ya. Orang yang beriman atau yang taat kepada Allah dengan hari akhir itu harus yakin. Nah ini Allah tunjukkan kekuasaannya agar kita iman percaya kita kepada Allah semakin yakin. Ya. Allah tegaskan, tidakkah penciptaanmu dan kebangkitanmu, kita dicipta dari tidak ada dari ada. Setelah ada, sadarilah mati tidak ada mati. Nah setelah mati nanti dibangkitkan. Nah orang-orang kafir, musyrik, munafik, zalim itu ragu dan tidak percaya kepada hari akhir itu. Ini Allah menjelaskan, ya, penciptaanmu dengan kebangkitanmu itu seperti nafsin wahidah, seperti masalah yang satu saja. Artinya ini, ya. Coba kita renungkan tentang penciptaan kita, ya. Di dalam surat Al-Hajj, kita buka surat 21 ya, 22 ayat yang kelima, masih awal itu. Allah tunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin thumma mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum, dan seterusnya, ya. Inilah penciptaan kita. Allah mencipta manusia. Allah menjelaskan, wahai manusia, in kuntum fi raibin, kalau kamu masih ragu, ya, tentang minal ba'tsi, tentang adanya hari bangkit, bahwa setelah mati nanti akan dibangkitkan. Kalau kamu masih ragu, ya, sadari tentang penciptaan. Penciptaanmu, ya, Allah mencipta kamu, mencipta kita ini. Itu fa inna khalaqnakum min turab. Sungguh kami mencipta kamu itu dari tanah. Nabi Adam dicipta dari tanah. Kemudian min nutfatin, dari tanah itu anak cucu Adam berubah, ya, tidak dari tanah, tapi tanah sudah diproses sedemikian rupa menjadi nutfah, sperma. Semua min alaqah, sperma berubah menjadi gumpalan darah. Semua min mudghatin, gumpalan daging, mukhallaqatin yang menempel, wa ghairi mukhallaqatin, ya, dan yang menempel, linubayyina lakum. Itu Allah jelaskan ini untuk kami jelaskan kepada kamu. Saat kalian diproses Allah dari sperma kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya, kemudian berbentuk badan ring itu berada di rahim. Itu untuk kami jelaskan kepadamu, wa nuqirru fil arham, kami ukir, kami bentuk di dalam rahim manasa sesuai dengan kehendak kami. Kami cipta laki atau perempuan sesuai kehendak kami. Kami ciptakan yang warnanya itu sawo matang atau putih atau hitam, itu kehendak kami. Ila ajalin musamma, kami cipta, ya, dalam waktu yang ditentukan. Dalam rahim prosesnya 9 bulan 10 hari, mulai dari nutfah
sampai keluar rata-rata 9 hari ya. Summa nukhrijukum tifla, kemudian kami yang mengeluarkan kamu menjadi anak. Summa litablughu asyuddakum, kemudian untuk sampailah pada batas waktu yang ditentukan Allah usianya sampai sempurna. Wa minkum man yutawaffa, di antaramu ada yang dimatikan. Wa minkum man yuraddu ila adzalil umur, dan di antaramu ada yang dikembalikan sampai usia yang sangat lanjut. Likaila ya'lam, agar tidak mengetahui min ba'di ilmin syai'an, setelah mengetahui sesuatu. Ada yang dilahirkan sampai usia lanjut tapi ada yang dimatikan, ada sampai usia lanjut sampai tidak ingat lagi. Saya pikun, tadinya tahu tapi pengetahuannya sudah hilang lagi. Wa taral arda hamidatan, dan kamu melihat bumi kering. Kamu kan dicipta dari tanah kering. Fa'idha anjalna alaihil ma, apabila tanah kering itu Allah turunkan air, ya, ihtazzat, air berubah menjadi subur, warabat wa ambata, subur ya, kemudian tumbuh-tumbuhan min kulli zaujin bahir, berbagai macam tumbuhan yang indah. Ini nyata ya, manusia dari tanah saat kering diturunkan air hujan, tanah berubah tadinya kering kerontang nggak bisa tumbuh apa-apa, kemudian setelah berubah subur macam-macam bisa tumbuh, ada mangga, ada asam, ada tebu, ada belimbing, ada macam-macam bisa tumbuh dari tanah yang kering tadi. Manusia dicipta Allah dari tanah diproses Allah jadi sperma ya. Bisa kita sudah pernah kami sampaikan, kok tanah berubah dari sperma ya. Makan kita setiap hari itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Setelah kita makan, diproses dalam diri kita menjadi darah. Ya, sehari makanan diproses, ada menjadi darah menjadi sehari lagi menjadi sperma. Sperma itulah yang akhirnya diproses Allah menjadi segumpal darah, segumpal daging, terbentuk menjadi kita. Maka Allah menyatakan, inna sungguh ma khalqukum, tidakkah penciptaanmu itu dan tidaklah kebangkitanmu itu seperti nafsil wahidah, seperti jiwa yang satu, seperti Allah memproses tadi kita dari tanah, sperma berubah itu tadi aslinya dari tanah, setelah diproses demikian menjadi berbagai macam manusia, laki, perempuan, besar, kecil, ada putih, ada hitam, ada sawo matang. Nah itulah. Jadi tidak ada repotnya Allah mencipta kita itu. Allah itu benar-benar maha kuasa. Maka kalau hanya hari bangkit itu urusan kecil bagi Allah. Mengadakan dari proses demikian rupa, dari tidak ada, kemudian tidak diadakan lagi, itu sudah berulang-ulang kita lihat. Maka tinggal nanti ada yang paling akhir yang disebut hari kiamat itu kok masih tetap ragu, nggak mau percaya. Maka jangan sampai kita tidak percaya gitu ya, bahwa penciptaan kita, Allah mencipta kita, Allah membangkitkan kita, itu gak ada repotnya. Allah itu Sami'ul Basir, maha mendengar semua keluh kesah manusia, semua ucapan manusia, semua apa yang disampaikan manusia,
mengatakan percaya dan tidak percaya, iman dan Allah itu mendengar dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka jangan sampai tidak percaya, ya. Sehingga ditegaskan lagi oleh Allah. Coba sekarang tidak alam taruh, tidakkah kamu perhatikan? Annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Alam taruh itu banyak ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan. Itu maksudnya kita suruh pikir, ya. Jadi kita benar-benar agama itu harus pakai pikiran, ya. Gak boleh ikut-ikutan aja, gak boleh, harus pikir. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan nanti yang tanggung jawab kita sendiri, ya. Maka benar-benar harus digunakan. Alam taruh, tidakkah kamu melihat? Kita setiap hari sudah melihat, tapi apakah sudah perhatikan apa yang kita lihat itu? Apa di antaranya? Annallah yulijul laila. Allah itu yuliju itu menyelinapkan, ya. Menyelinapkan malam ke dalam siang. Tadi malam gelap atau terang? Gelap. Gelap masuk ke siang. Di mana ya sekarang itu terang gelap? Gelapnya tadi kemana? Begitu lembutnya, ya. Allah yuliju, menyelinapkan, menyusupkan, ya, malam kepada siang, atau yulijun nahar fil laili. Sebaliknya besok malam, nanti sore, ya, Allah yulijul nahar fil laili, menyelinapkan siang beneran itu masuk ke dalam malam. Itu terus-terus, ya. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan malam, menundukkan matahari dan bulan. Ditundukkan matahari itu berjalan pada jalan yang telah ditetapkan. Masing-masing ada orbitnya, jalannya sendiri-sendiri. Kecepatan matahari dan bulan tidak saling nyalip, saling mendahului, sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau nggak salah, ya, bulan ini berputar, ya, mengelilingi bumi. Itu 1 tahun itu 354 hari. Tapi kalau matahari, ya, 365 hari, ya, ada selisih. Selisih itu tetap. Jadi matahari dan bulan itu perjalanannya itu tetap sesuai yang Allah tetapkan. Detik menitnya nggak berubah. Terus begitu semenjak Allah mencipta. Bila sakhkhar, Allah tundukkan matahari yang besar, gak akan nyalip, gak akan mendahului bulan, ya, sesuai dengan ketetapan Allah, ya. Sehingga yajri li ajalin musamma, masing-masing berjalan pada jalan yang sudah ditetapkan, gak saling mendahului, sehingga keberadaan hari dan tahun ini setiap hari tetap. Setiap tahun, 1 tahun itu 365 hari. Selisihnya berapa menit, berapa jam gitu, nah, itu tetap. Nah, itulah kuasa Allah. Nah, wa anallahu bima ta'maluna khabir. Sehingga benar-benar Allah itu sungguh, Allah itu dengan apapun yang kamu kerjakan itu khabir. Khabir itu
sering diterjemahkan maha tahu atau alim maha tahu. Pernah kami sampaikan bedanya ya. Alim maha tahu, khabir juga maha tahu, terjemahnya kan begitu. Bedanya kalau Allah itu alim itu mengetahui segala apa yang ada itu dalam pengetahuan Allah. Ya. Khabir itu lebih teliti lagi. Ya. Misalnya semua yang ada di alam ini dan alam beserta isinya dalam alimnya pengetahuan Allah. Nah, termasuk ini juga dalam pengetahuan Allah. Khabir terhadap air ini, berapa kadar air ini, berapa vitaminnya, proteinnya berapa, masing-masing kandungan berapa, Allah lebih tahu lagi. Jadi pengetahuan Allah khabir itu. Dan pengetahuan Allah nanti kabar, nanti akan dikabarkan kepada kalian. Kalau Allah menyatakan Allah bima ta'maluna khabir, hati-hati. Allah itu dengan segala perbuatanmu sekecil apapun Allah mengetahui dan nanti akan diberitahukan kepada kalian. Akan diberitahukan kepada kalian dengan bukti-bukti nyata sehingga kalian tidak bisa bantah. Saat ditunjukkan catatan amal kita tidak bisa mengelak. Maka di dalam surat Al-Ghasyiyah, surat Ghasyiyah itu surat berapa? 88. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashiyah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusminu wa la yughni min ju'. Coba sampai perhatikan, sampai rasakan betul ya. Kita sudah sering mendengar tentang hari kiamat. Ghasyiyah kan maksudnya kiamat ya. Hari Ghasyiyah itu ya, ini keterangannya wujuh dan seterusnya itu Ghasyiyah itu. Di bagian daripada hari kiamat, hari akhir, hari bangkit itu ya. Di sini dengan pertanyaan lagi ya, pikir lagi, dipakai pikiran ya. Hal apakah sudahkah datang kepada apa hadithul ghasyiyah, berita tentang ghasyiyah? Sudahkah datang kepadamu berita tentang ghasyiyah? Sudah datang belum? Sudah datang belum? Nah, ayat ini sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Sehingga masalah kiamat itu semenjak dulu umat-umat dahulu sudah banyak cerita. Sehingga tentang kiamat itu sebenarnya sudah lama cerita itu, ada yang percaya dan tidak, gitu. Kemudian umat Muhammad ini ditanya lagi, sudahkah datang kepadamu al-ghasyiyah? Ya. Allah jelaskan, hati-hati. Ghasyiyah itu wujuh yawma idzin khashiyah. Wujuh jamak daripada wajah ya. Wajah mewakili orang per orang ya. Kalau sudah tampak wajahnya, oh ini si A, ini si B kan begitu. Ya ini nanti banyak wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khashiyah. Khashiyah itu muram, gelisah, tertunduk, hina, kadang-kadang melentur sekali, merasa takut, kecewa, bingung. Nah, saat hari dibangkitkan itu, ini nanti banyak wajah-wajah yang khashiyah, yang merasa hina, menunduk, gelisah, kecewa. Apa yang mau terjadi itu belum tahu.
Sebab saat itu kata Allah diberitahukan, saat itu masing-masing orang yang wajahnya muram gelisah merasa hina tadi mulai terasa kejelekannya terungkap, melihat catatannya sudah gelisah dulu. Apa yang dilakukan dulu di dunia semuanya dibuka, sehingga saat melihat kejelekan itu nggak bisa mengelak, merasa salah, merasa hina, sudah pendek kata khosi'ah. Kenapa? Saat itu amilatun nasibah, benar-benar dia telah merasa amilah. Amil itu yang telah berbuat perbuatan yang nasibah. Ternyata perbuatan yang dulu di dunia sangat melelahkan itu semuanya sia-sia. Orang kafir itu ya, jangan wajahnya itu kan orang kafir, merasa di dunia itu sudah berbuat baik, merasa dulu mengejar kebahagiaan dengan susah payah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Capek gak sekarang di dunia ini? Capek gak? Capek. Tapi pada akhirnya taslah orang kami ya, dia harus masuk ke neraka. Sudah capek-capek di dunia, masuk ke maka hati-hati. Dan kalau di neraka bukan berarti selesai, mati tidak. Tusqo min ainin aniyah, minum, diminumi dengan minuman yang menggumpal, mendidih. Di neraka yaitu naron hamiyah, api yang menyala, membakar, terasa haus, diminumi, minumnya malah air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari, terasa lapar juga, di situ tidak ada makanan kecuali min dari, makanan yang berduri. Makanan berduri itu binatang saja makan itu tidak bisa. Nah, ini harus dimakan. Sehingga minum dan makan di dalam neraka itu lanjut minum lanjut minum, sama sekali nggak ada gunanya, nggak bisa menghilangkan haus, nggak bisa menghilangkan lapar, tambah menyakitkan. Itulah nasibnya siapa? Amilatun nasibah. Sudah berbuat capek-capek, tapi nasibnya di neraka. Sekarang dalam tafsir Al-Azhar itu banyak, dan tafsirnya Pak Quraisyah yaitu Al-Misbah itu banyak tafsir ini disebutkan. Orang yang saat ini capek-capek, tapi bukan untuk mencari ridhonya Allah, mencari kebahagiaan menurut karakternya sendiri. Anggapannya bahagia itu di harta, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Anggapannya kebahagiaan itu di pangkat jabatan, kejar jabatan setinggi-tingginya. Nanti pada akhirnya neraka. Menyesal enggak? Ada lagi tafsir yang menegaskan orang beragama. Coba siapa saat ini melihat orang mengaku beragama. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, macam-macam ya. Masing-masing berusaha ingin mendekatkan Allah, ingin mencari surga. Ada yang sampai puasa 40 hari, capek kan itu. Waduh, macam-macam kata orang beragama. Khususnya kita yang beragama Islam saja, saat ini sampai di medsos tuh melihat macam-macam coba. Ingin mendekatkan diri, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surganya Allah. Ada enggak saat zikir dengan tuikahnya macam-macam tuh?
itu. Capek nggak itu? Capek. Yang dilihat capek. Tidak. Malah akhir-akhir ini ada lagi yang begini gini di hadapan Candi Prambanan. Ayo lihat ke sana. Nah, ya di hadapan ya. Tahu nggak Candi Prambanan di Jogja itu? Menghadap Candi Prambanan niatnya untuk melestarikan budaya beragama. Duit yang macam-macam sudah. Capek gak itu? Kalau itu diri Allah nanti gak apa-apa. Tapi kalau termasuk amilatun nasibah, perbuatan amal, beramal yang dengan capek-capek, tapi pada akhirnya taslana kami masuk neraka, menyesal enggak? Menyesal. Maka hati-hati. Jangan sampai kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah menurut dirinya sudah sungguh-sungguh, tapi malah sia-sia. Jadi ya, saat ini banyak dan sebenarnya semenjak dulu, semenjak zaman Nabi, orang kafir, musyrik, munafik itu berupaya menyesatkan orang yang beriman itu dengan berbagai macam cara. Ya. Ada yang disiksa, ada yang dirayu dengan pelan, tapi ada yang dianiaya, ada yang ditekan-tekan, disiksa, dan bahkan ada yang sampai dibunuh. Zaman Nabi begitu ya. Nah, saat ini pula juga demikian. Orang kafir musyrik itu berupaya menyesatkan kalian yang beriman kepada Allah ini. Gak henti-hentinya muncullah agama Islam sejati. Ada enggak? Merasa paling benar sendiri. Malah ada Islam merah putih. Enggak? Jadi kalau nggak pakai topi merah putih nggak sah sholatnya, sampai begitu. Merah putih topinya. Kalau merah putih nggak sah. Nggak sah. Sudah diucapkan begitu. Ini sudah diucapkan oleh siapa? Abah Aus, ya? Abah Aus kiainya itu. Ada pengikutnya, Ustaz. Wah, banyak sekali. Yang sering di medsos itu sama di Malang itu. Siapa itu? Amron apa? Abah Imron. Oh, enggak pernah di medsos banyak loh. Punya pondok, punya pesantren. Semua agama sama. Semua nanti masuk surga. Masing-masing kan sudah ada kaprengnya. Ada Hindu, Buddha di surga itu begitu katanya. Saya menyatakan begitu. Ada pondoknya, ada santrinya. Ya? Malah dia ngomong berani apa itu mengejar malaikat yang tidak mau mengikuti. Itu, saya itu akan apa lagi ya? Yang di Malang itu saja Subhanallah, sering dirasa sengaja. Nggak sampai lihat, Jadi banyak sekali orang berusaha menyesatkan kalian. Orang yang beriman kepada Allah ini semenjak dulu, bukan hanya Nabi Muhammad yang didustai tentang itu, bahkan Nabi Muhammad yang membawa ajaran yang benar itu malah dikatakan gila. Ya, ini malah kebalik. Maka kita harus hati-hati. Agama itu benar-benar sumbernya dari Allah melalui firman-Nya Al-Quran ini, ya, disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu ini kita kaji, ya, jangan sampai keluar sebagaimana kebanyakan yang saat ini, ya, naudzubillah, ya, yang jelas pemerintah sendiri kan malah mensosialisasikan Islam Nusantara, ya kan? Ya, Islam Nusantara, Pak Menteri Agamanya sudah mengadakan. Yang setahu saya, kan undang memang Islam
jalan-jalannya itu memang benar Ustaz. Mungkin karena itu di Indonesia disebut Islam Nusantara gitu aja Ustaz. Kalau ajarannya sama dengan kita Ustaz, hanya mereka menisbatkan ini Nusantara gitu loh. Jadi kita itu sudah dulu waktu Islam Nusantara kok ada namanya gitu. Itu Islam yang ada di Nusantara sama Islamnya sebenarnya Ustaz. Kalau dilihat itu artinya nggak ada beda-beda. Kita yang tahu begitu. Iya. Tapi masyarakat awam yang tidak masyarakat tahu. awam harus dijelaskan. Nah, akhirnya banyak yang tersesat, gitu ya, sampai punya keyakinan semua agama sama. Itu kan tidak sesat. Kalau di sana nggak pakai Islam agama sama. Semua agama sama. Itu yang tahu. Nah, yang tahu kan banyak yang kita nggak ngaji ya nggak tahu. banyak yang tidak tahu. Iya. Sudah, saya sekarang buka di dalam surat apa ya? Surat Al-Mulk. Setelah surat Al-Mulk apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Coba surat Al-Qalam. Surat 68 Al-Qalam. Nah, mudah-mudahan tidak salah. 68 Al-Qalam. Ayat berapa Ustaz? Ayatnya ya, mulai ayat yang ke-7. Fala tuti'il mukadzibin waddur law tudhinu fayudhinun. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang ke-7. Yang ke-7, inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh ya, ini gini, kalau secara dari pertama ya, nun wal qalam itu ya, nun wal qalam wa ma yashurun, itu Allah bersumpah dengan nun wal qalam. Nun ada yang mengatakan itu ikan yang menelan Nabi Yusuf, Nabi Yunus dan Nabi Yunus. Nun karena dalam akhir ayat diceritakan itu atau surat apa Al-Anbiya dibaca. Nah, kemudian banyak ahli tafsir mengatakan kalau ini adalah nun itu maksudnya tinta, wal qalam tinta dan pena, tinta dan pena wa ma yasturun, sehingga ada kaitannya. Ya, demi tinta dan pena dan apa yang sedang ditulis. Ya, apa yang sedang ditulis. Bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah mencipta alam ini semesta pertama adalah kolam dan itu pena. Pena Allah berfirman kemudian ditulis, wala firmannya ditulis. Nah, di Lauhil Mahfuz itu ada mengatakan begitu. Tapi di sini aja, ya, ini Allah bersumpah adanya tinta, pena, dan tulisan. Ternyata inilah sumber ilmu. Semua ilmu ya, bermula dari adanya tulisan. Ya, adanya tulisan. Kita tahu ceritanya negara Indonesia dari peninggalan yang tertulis di batu-batu dan lain sebagainya, begitu. Nah, kemudian Allah tegaskan, ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Ya. Tidakkah engkau dengan nikmat Tuhanmu, pengaturmu itu gila? Artinya gini, Nabi Muhammad saat menyampaikan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu cuma Allah. Orang Mekah menyembah Allah tapi menyebutkan dengan berhala. Diingatkan oleh Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad dikatakan gila. Ya kan? Nah, ini Allah menegaskan Muhammad dengan nikmat Tuhanmu, kamu bukan gila. Ya, Muhammad sudah diingatkan, diberitahu, kamu gak gila, sudah gak usah khawatir Muhammad, walaupun orang lain menyebut kamu gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, bahkan Muhammad kamu akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas karena menyampaikan wahyu Allah, karena mengajarkan tauhid. Orang yang kamu ajari untuk tauhid kemudian taat kepada Allah, kamu mendapatkan pahala sebanyak orang beramal karena ajaran yang kamu sampaikan. Padahal umat Muhammad berapa banyaknya?
diajar oleh Muhammad, taat semuanya, pahalanya Nabi Muhammad enggak terbatas. Ghairu mamnun, diberitahukan oleh Allah kepada Muhammad, kamu enggak gila, sudah enggak usah bingung kamu dituduh gila, enggak usah khawatir, pahalamu melimpah terus. Ghairu mamnun, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahkan Allah mensupport atau memberikan mensupport dukungan. Sungguh Muhammad, kamu tuh akhlaknya mulia, kamu berakhlak yang adil, yang sangat agung. Muhammad, kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah, karena mengikuti petunjuk Allah. Sampai istrinya ditanya oleh para sahabat, akhlaknya Nabi itu Quran, sehingga Nabi itu akhlaknya adil, sangat mulia. Fasatu siru wa yusiru. Maka dari itu Muhammad, kamu nanti akan menyaksikan, dan mereka pun yang menuduh kamu gila itu nanti akan menyaksikan nasibnya mereka. Nasibmu kamu akan menyaksikan. Kamu sudah diberitahu oleh Allah ya, bahwa kamu bukan gila, kamu pahalanya melimpah terus, kamu akhlaknya sangat mulia. Nanti kamu akan menyaksikan betul Muhammad. Dan mereka orang-orang yang menuduh kamu gila nanti juga akan menyaksikan. Bi'ayyikumul maftun, siapa yang gila di antara kalian? Orang-orang yang menuduh Muhammad atau Muhammad yang gila? Kira-kira siapa yang gila? Orang yang menuduh itu. Sebab orang yang menuduh itu tidak mau mengabdi kepada Allah, tapi mengabdi kepada selain Allah. Maka nanti fatuk siru wa yubsirun, kamu akan melihat, akan menyaksikan, mereka pun juga akan menyaksikan siapa di antara kalian yang gila, ya. Inna rabbaka lahuwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sungguh pengaturmu itu maha tahu terhadap siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Tuhanmu, pengaturmu itu juga maha tahu siapa yang berada di dalam petunjuk Allah. Yang tahu persis siapa yang sesat, siapa yang dalam petunjuk, siapa yang gila, siapa yang tidak gila, Allah maha tahu. Ya. Maka pesannya Allah, fala tuti'il mukadzibi, maka kamu Muhammad jangan taat kepada pendusta. Ingat, jangan kamu taati pendusta. Tahu tak bedanya orang dusta dan tidak? Tahu ya? Kamu jangan mentaati para pendusta. Kenapa? Waktu lautuk hidup fayud hidun. Nah ini, para pendusta itu waktu sangat berkeinginan kamu lemah. Kamu lemah, dan kalau kamu lemah, mereka juga akan lemah. Jadi orang-orang kafir, orang musyrik itu sebenarnya setelah Nabi menjelaskan Tuhan itu siapa dong? Tuhan itu hanya Allah. Allah itu siapa? Yang mengatur kamu dan mengatur seluruh alam, yang mencipta kamu dan mencipta seluruh sekalian alam, yang menentukan segalanya. Dengan berbagai macam bukti, orang kafir, orang musyrik itu kebingungan. Sebab bukti-bukti kebenaran itu terus nyata, tampak jelas.
Kebatilan, dusta nggak bisa menunjukkan, ya. Dusta itu tetap dusta, nggak bisa dusta dikatakan benar itu, gitu ya. Sama dengan saat ini yang ribut, palsu dikatakan asli juga tetap nggak bisa, gitu ya. Benar asli tetap asli, palsu tetap palsu, gitu ya. Kalau asli buktinya nyata, palsu sulit dikatakan itu benar, tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Maka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu sangat berkeinginan kamu Muhammad itu supaya lemah. Ingat saat Abu Lahab, Abu Jahal datang kepada Abu Thalib minta tolong supaya Muhammad diberitahu bahwa nggak usah dakwah, nggak usah menyampaikan agama begitu kencengnya, kok nggak boleh menyembah selain Allah juga. Kan begitu? Kan datang itu kepada Abu Thalib minta tolong supaya Muhammad diberitahu. Setelah Nabi Muhammad dipanggil, ini ada tamu-tamu minta Muhammad, kamu jangan keras-keras menyembah Allah, apa itu gantianlah, gitu kan begitu maunya. Toleransilah, sehari nyembah Allah, sehari nyembah berhala, begitu kan begitu maunya. Akhirnya kan tegas. Nabi Muhammad menjawab dengan tegas, laukanati samsu wa du'at fi yamani wal qamaru fi yasari. Andai kata kamu sekalian ini bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya tidak akan meninggalkan perintah ini. Ini dari Allah. Saya tidak akan meninggalkan kecuali kalau Allah perintahkan berhenti. Itu tegasnya Muhammad. Dan saat itu pula langsung turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad sampaikan, wahai orang-orang kafir yang kamu minta tidak mau percaya dengan seruanku, gitu ya. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun juga tidak akan mungkin menyembah apa yang saya sembah. Kalau kamu mengatakan menyembah apa yang saya sembah, itu dusta. Dusta enggak kira-kira? Dusta, hanya pura-pura saja, kan gitu. Maka pesannya Allah, fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu taati orang kafir, jangan kamu lemah. Tauhid akidah itu gak bisa ditawar-tawar. Agama itu beda, gak ada yang sama, gitu ya. Semua agama benar. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ya, siapa yang mengatakan itu? Orang-orang yang beriman, orang Islam. Ayo, ya enggak? Agama Nusantara. Nah ini hati-hati. Ini kelemahan kita, kelemahan orang yang beriman. Itu kemenangan orang kafir. Ya. Maka Allah memberitahu, walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasrani itu tidak rela kalau kalian mengikuti petunjuk. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti jejaknya. Gak usah ikut agama, ikut jejaknya saja. Mereka senang. Gak apa-apa, Natalan, selamat Natal. Ya, semua agama kan baik. Ada nggak yang begitu? Siapa yang ada begitu? Menteri Agama itu. Maka dari itu hati-hati, gitu Kalau kita ke gereja sama-sama. Menteri Agama, hati-hati. Nanti tanggung jawab amal kita sendiri. Maka berulang kali Allah menjelaskan ayatnya dengan pertanyaan, kita semua yang suka mikir, gitu ya. Jadi nanti ada hari apa? Ghosia, yaitu hari
yang saat itu wajah-wajah lumlek, kecewa, gelo, dulu sudah berbuat semaksimal mungkin, capek, letih, tapi pas langaron kaminya masuk neraka. Rugi gak? Maka tegas falatutihil kafirin mukatibin, jangan kamu taati pendusta. Itu ya, jelas gak? Jelas. Oleh karena itu ya, dilanjutkan di sini malah ada wala tuti kulla halafin mahin, dan jangan kamu taat terhadap setiap orang yang halafin mahin, yang banyak sumpahnya dan hina. Orang banyak sumpah itu Allah nyatakan mahin, hina. Kenapa? Coba saya merasakan kenapa orang mengawali pembicaranya dengan sumpah? Supaya yang diajak bicara mau percaya. Nah ya, meyakinkan yang diajak bicara. Kenapa kok dia harus sumpah? Karena dia sendiri sudah merasa yang mau diomongkan itu dusta, gitu ya. Dia sendiri sebenarnya juga tidak percaya. Jadi orang musyrik mengatakan berhala ini Tuhan. Tahu nggak bahwa ini bukan Tuhan? Tahu. Demi Allah ini Tuhan. Jadi benar-benar orang yang banyak sumpah itu mahin. Fala tuti'i kulla halafin mahin, jangan kamu taati orang yang banyak sumpah, itu hina. Gitu ya. Orang kafir musyrik itu juga. Wah ini demi rakyat, pembangunan ini kemakmuran rakyat. Dosa enggak? Banyak dosa enggak? Oh, demi Allah, wallahi sudah. Cari ya. Hamazin masain binami, ya. Dan orang yang banyak sumpah hina, mereka itu hamazin, suka mencela dan suka menabur fitnah. Ya. Kenapa orang suka mencela? Pendusta itu kenapa pendusta itu hamazin, suka mencela dan suka membuat fitnah? Ini berurutan ya, berurutan. Orang mukatibin menjelaskan pendusta. Pendusta itu suka mencela karena merasa apa yang dimiliki itu yang paling benar, sehingga nggak menghargai yang lain, maka suka mencela. Dan karena yang dimiliki itu sebenarnya tidak benar, maka dia suka membuat fitnah. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itulah pendusta. Pendusta. Mana ilil khairi muqtadin atim. Pendusta itu juga tidak senang kepada kebaikan, suka menghalangi kebaikan karena mereka muqtadin atim, berlebihan di dalam berbuat dosa. Karena sudah banyak dosanya, ya, hatinya itu isinya yang dosa terus, maka dia suka menghalangi kebenaran, menghalangi kebaikan. Ya. Masih lagi utulin ba'da dzalika janin. Nah ini ya, akhirnya pendusta yang suka mencela, membuat fitnah, menghalangi kebenaran, melampaui, selalu berbuat dosa, itu akhirnya benar-benar utulin. Utulin itu kejam, keras. Ayo, kejam enggak orang pendusta itu?
yang benar malah dipenjara. Yang benar malah dipenjara, yang salah dicanjung-canjung. Utulid ba'da dzalika, setelah itu maka terkenallah kejahatannya. Pendusta itu dikenal jahatnya, yang dikenal jahatnya. Kenapa mereka selalu jahat? Angkana malin wa banin. Mereka menyombongkan karena banyak hartanya, banyak pembelanya, banyak anak-anak buahnya. Ya, anaknya bisa anak buah, ya. Itulah mereka menjadi mukadzibin, menjadi pendusta, ya. Jahatnya luar biasa, ya. Nah, inilah coba kita sadari betul. Nanti ada hari, ingat-ingat ya, hari kiamat itu loh, hari bangkit. Hari bangkit itu mesti ada. Allah membangkitkan orang yang sudah mati, gak ada repotnya. Memproses kita dari tanah, kemudian budak sperma, kemudian sampai darah daging menjadi manusia, bisa kok. Nah, nanti membangkitkan juga demikian. Proses Allah nggak ada repotnya. Walaupun kita sudah mati bertahun-tahun, diproses lagi, muncul lagi, dibangkitkan, nggak ada repotnya, gitu ya. Nah, saat dibangkitkan, nanti adanya itu ada banyak wajah-wajah yang lumrah, yang gelisah, karena apa? Boroknya diungkap semua. Nah, boroknya diungkap semuanya, nggak bisa menghindar. Di samping itu, lanjutannya itu ditegaskan juga ada wajah yang berseri-seri, yaitu ini ada wajah yang berseri. Kalau tulisan maka ada satu kali satu orang dan seterusnya. Siapa wajah yang berseri-seri? Wajah siapa yang berseri-seri? Ada di ayat berikutnya, ya, yaitu ada wajah yang berseri-seri. Siapa? Orang yang lisa'yiha radiyah. Dalam surat tadi, surat Al-Ghasyiyah tadi, ya. Jadi ada yang apa? Wujuhu yauma idzin na'imah. Ada wajah yang berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha radiyah. Karena amalnya, usahanya, perbuatannya semua diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ini kita harus sadar betul untuk selalu hidup mencari ridhonya Allah. Insya Allah nanti di hari bangkit termasuk wajah yang naimah, ya, wajah yang berseri-seri. Kenapa? Banyak penjelasannya dalam itu, ya, yaitu apa? Lisa'yiha radiyah, na'imatul lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiya. Ya, surul marfu'atu wa maudah, sudah di surga itu penuh dengan nikmat sudah. Maka berseri-seri saat dibangkitkan, ya. Maka jangan lupa saat ini kita hidup untuk mencari ridhonya Allah. Karena kita mencari ridho Allah, maka jangan lupa kita harus selalu ridho dengan keputusan Allah. Itu ya. Kalau Allah memutuskan fala tuti'il mukadzibin, jangan taati orang pendusta, ya jangan taat pada pendusta, gitu ya. Gitu ya. Nah, itulah kita harus ridho dengan keputusan Allah. Dan kita lanjut dengan lanjut surat Luqman. Balik ke surat Luqman. Dan ayat yang ke-30. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunillahil batil. Yang sedemikian itu bi anna Allah, dikarenakan Allah itu wal haq.
Allah itu benar, gitu ya. Allah itu benar. Wa annama yaquluna min dunihil batil. Adapun mereka-mereka yang menyeru kepada selain Allah itu batil. Ya. Tuhan yang benar itu cuma Allah, lainnya itu bukan Tuhan tetapi hantu. Hantu ya. Itu hanya benar hanya Allah. Ya. Maka harus kita sadari betul itu. Boleh semua beragama punya Tuhan, harus punya Tuhan. Semua mengaku ada Tuhannya, silahkan. Tapi Tuhan yang benar itu cuma Allah. Selainnya itu bukan Tuhan. Maka Allah benar-benar menyatakan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Ya, hanya Allah. Nah, sahabat lihat di dalam surat Al-Kasr. Surat Al-Kasr itu surat berapa tadi? 59. 59. Surat Al-Kasr menjelang akhir. Surah ayat 22 atau 23 gitu. Yang mulai 22. Ya. Kalau dari 21 ya. Lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya atau andai kata itu tidak mungkin terjadi, sudah terjadi dan tidak mungkin terjadi, tapi andai kata terjadi, Allah itu menurunkan Quran itu di gunung. Gunung itu akan khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Benar-benar gunung itu kan takut sekali sampai hancur lebur karena takutnya dengan Allah. Gunung itu, gunung yang begitu kokoh. Tapi ini andai kata. Kemudian Allah menegaskan watil kal amsal nadribuha linnas. Begitulah Allah membuat perumpamaan, ya. Dibikin perumpamaan itu untuk manusia supaya sadar Quran itu punya nilainya luar biasa, kandungannya sangat luar biasa. Karena sangat hebatnya kandungan Quran itu, gunung itu takut hancur gitu ya. Itu dibuat perumpamaan ini untuk manusia. Watil kal amsal nadribuha linnas. Ya, supaya apa manusia dibikinkan perumpamaan seperti ini la'allahum yatafakkarun, agar manusia berpikir. Kita itu sudah diberi Quran yang nilainya kandungannya luar biasa, jangan ditinggal. Inilah dari Allah. Dan Allah itu ditegaskan, siapa Allah itu? Wallah alladzi la ilaha illa huwa. Allah itu yang tidak Tuhan melainkan Dia. Jadi Allah itulah Tuhan. Yang Tuhan itu cuma Dia, Allah, lainnya juga dihantu, betul ya? Bukan Tuhan. Lah Allah yang benar-benar Tuhan itu alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha tahu tentang yang nyata, yang gaib dan yang nyata. Nah, apakah berhala tahu yang gaib? Tahu nggak berhala tentang gaib? Jangankan yang gaib, yang nyata aja Tuhan berhala itu nggak tahu. Gitu saja. Coba sampai berhala itu, sampai bawakan sebuah bungkusan gitu. Tahu nggak itu untuk sarapan bungkusan? Kan nggak tahu lah ya. Nah itulah. Jadi Tuhan yang benar itu yang tahu tentang yang gaib dengan yang nyata. Huwa Rahmanur Rahim.
Bahkan Tuhan yang benar itu rahmatnya meliputi segala yang ada, dan dia sangat kasih sayang terhadap semua makhluknya. Itulah Tuhan yang benar. Ya. Wallah, siapa itu? Dia cuma Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Diulang lagi. Benar-benar tidak ada ilah, tidak ada sesembahan melainkan yang cuma Dia, Allah. Siapa Allah itu? Al-Malik. Dia yang menguasai alam semesta. Apakah berhala menguasai alam? Menguasai dirinya tidak bisa, gitu ya. Selain Allah tidak ada yang menguasai dirinya, tidak bisa, gitu ya. Al-Qudus, Dia maha suci, tidak ada jeleknya. As-Salam, Dia penyelamat. Al-Mu'min, Dia pengaman. Al-Muhaimin, Dia yang memelihara. Seluruh ciptaannya dipelihara. Berapa ciptaan Allah tentang manusia? Pernah itu? Tidak itu, ya. Saking banyaknya. Padahal ciptaan Allah bukan hanya manusia, ada binatang. Nah, binatang semut itu berapa banyaknya? Tidak tahu kita. Semuanya dipelihara oleh Allah. Dikasih makan. Kasih makan enggak? Kasih. Nah, itulah Allah, Tuhanmu yang benar. Dia Al-Aziz, Maha Mulia, Maha mengalahkan, semuanya tidak ada yang bisa menandingi. Al-Jabbar, Dia penentu, ya, penguasa, bisa memaksa segalanya karena Dia memang yang pemilik. Al-Mutakabbir, maka Dia maha besar, ya. Subhanallah amma yusyrikun. Benar-benar Allah itu suci dari segala kejelekan, ya. Amma yusyrikun, dari segala apapun yang kamu sekutukan dengan Allah. Jangan Allah sekutukan dengan berhala. Berhala itu makhluk, ya. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun, pada amma, dengan apapun. Sebab Allah mencipta sendiri, mengatur sendiri, menguasai sendiri, menentukan sendiri, mengamankan sendiri, menyelamatkan sendiri, memelihara sendiri. Ini benar-benar ahad. Maka ditegaskan kul huwallahu ahad, ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah Tuhanmu, ya. Nah, orang musyrik tidak mau, ya. Ditegaskan lagi wallah, Dia itulah Allah. Allah itu Al-Khaliq, Dia pencipta dari gak ada ke ada. Al-Bari, yang memulai ciptaan, memulai dari gak ada ke ada itu Allah juga. Al-Musawwir, yang gambar, membentuk wajah-wajahmu itu Allah sendiri, bukan ibumu, bukan bapakmu, gitu ya. Sadari itu Allah yang Al-Musawwir. Maka lahul asmaul husna, Dia yang memiliki nama-nama yang baik, gitu ya. Nama-nama asmaul husna itu Ar-Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Semua namanya kan baik semuanya, tidak ada yang jelek. Itulah lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, sehingga apapun yang ada di langit dan di bumi adanya selalu yusabbihu, kata kerja bentuk sedang, artinya selalu menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Tidak ada yang menyalahi keputusannya. Saat binatang yang dicipta Allah makannya rumput, setiap hari dia mesti makan rumput, tidak pernah dia mengambil daging. Gitu ya. Demikian pula binatang yang dicipta Allah makannya daging, dia tidak akan mau makan rumput. Itulah yusabiku, menunjukkan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu wal hajijul hakim. Allah itu benar-benar maha perkasa dan maha bijaksana. Semua kehendaknya pasti berjalan sesuai dengan kehendaknya. Hakim bijaksana, selalu ada hikmahnya. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang tidak ada hikmahnya. Saat ini ada banjir bandang yang besar, ada hikmahnya enggak? Kalau dulu kayu-kayu gelondongan itu dinikmati oleh oligarki, rakyat bisa mengambil sak luas. Itu biasa, ada hikmahnya. Kata apapun selalu ada hikmahnya, karena Allah itu kaki. Dulu kita nggak pernah tahu, ya, kalau di hutan itu banyak kayu-kayu yang begitu besar sampai ada 2 meter, ya, apa namanya, besarnya tuh ya. Diameternya tuh sampai 2 meter, sampai bisa bayangkan umurnya berapa ratus tahun itu. Nanam itu berapa ratus tahun, siapa yang nanam itu? Ini benar-benar Allah itu Rahman, rahmatnya banyak sekali, dan selalu itu untuk hambanya, untuk makhluk-makhluk. Maka nama Allah yang paling banyak disebut manusia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita diingatkan setiap mau berbuat perbuatan yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kepada surat Luqman. Dalika biadai, benar-benar Allah Tuhan, selain Allah itu batil. Maka karena Allah Tuhan wal aliyul kabir, dia maha tinggi, gak ada yang melebihi kedudukan Allah itu, dan maha besar. Kebesaran Allah juga gak ada yang lebih. Yang maha tinggi dan maha besar hanya Allah. Maka dia itulah yang hak, selain Allah benar-benar batil, ya. Kemudian berikutnya kita diulang lagi, suruh mikir lagi. Alam taro, tidakkah kalian perhatikan? Annal fulka tajri fil bahri binikmatillah. Sungguh kapal-kapal itu di lautan itu tajri, berjalan, itu semata-mata karena nikmat Allah, karena nikmat Allah. Oh, itu karena kehebatan pembuat kapal, pembuat kapal itu karena mengikuti petunjuknya Allah. Kalau dia tidak dikehendaki oleh Allah, tetap tidak akan bisa. Walaupun sudah ada kapal, gak bisa berjalan atau malah jungkel di lautan, itu hanya. Maka kalau kapal-kapal bisa tajri fil bahri, bisa berlayar, jalan enak di lautan, itu karena nikmat Allah. Untuk apa? Liyuriyakum min ayatihi, agar kamu itu tahu, itulah tanda bukti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat Allah, itu tanda Allah itu kuasa, itu tanda Allah itu perkasa, ya. Jadi kita ditunjukkan, inna fi dzalika la ayat likulli sabarin syakur. Ya, ini intinya. Sungguh yang sedemikian itu, ya, mulai tadi apa? Kalian dibangkitkan, Allah bangkitkan itu seperti Allah mencipta yang satu, ya.
penciptaan kalian itu. Kemudian Allah menyelinapkan malam dan siang ke malam, silih berganti. Ya. Kemudian Allah menjalankan kapal di lautan. Semua ini tanda bukti kuasa Allah. Untuk siapa? Likulli sobarin syakur, untuk orang-orang yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Artinya apa? Orang yang bisa mengambil pelajaran tentang peristiwa-peristiwa tadi, mulai malam dimasukkan ke siang, siang masukkan ke malam, ya. Kemudian kapal dijalankan itu tadi, ya. Kemudian Allah menciptakan kalian dari sperma itu tadi. Semua ini yang bisa mengambil pelajaran hanya orang yang sabar, bisa menahan diri, ya. Saat kapal berjalan di lautan, gelombang mengepas, ya, gelombang lautan, angin puting beliung sudah gak karuan. Kira-kira kapalnya oleh nggak? Sudah. Itu hanya orang yang sabar yang bisa mengambil pelajaran. Orang yang bisa menahan diri, yakin terhadap Allah, semua ada ajalnya, semua yang mengatur Allah, dia akan tenang, bisa menguasai kapal itu, gitu ya. Dan orang yang bersyukur, orang yang sadar betul, semua ini nikmat Allah. Ada gelombang ini pun juga nikmat dari Allah, pasti ada hikmahnya, gitu ya. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu hanya orang yang bisa menahan diri dan banyak bersyukur. Kalau orang yang emosi, ya, orang kafir, gampang putus asa, isinya apa tadi? Hanya marah-marah, merasa benar sendiri, gak ingat Allah, gak ingat semua ini adalah yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang menentukan Allah, gitu ya. Maka semua ayat-ayat ini benar-benar, ya, hanya untuk orang yang sabarin syakur, ya. Jadi benar-benar kepastian hukum Allah yang nyata berulang-ulang ditunjukkan. Yang bisa menerima hanya orang yang sabar dan bersyukur. Orang yang kafir, yang tidak sabar, tidak syukur, tidak sadar akan nikmat Allah, kamu sampai jelaskan berulang-ulang juga tetap tidak akan menerima. Ya enggak? Pendusta bisa menerima enggak? Enggak bisa. Sampai ingatkan berulang-ulang tetap tidak mau menerima. Maka sadarilah ayat-ayat Allah itu untuk orang sabarin syakur, benar-benar kepastian hukum Allah yang nyata benar, itu nyata benarnya ini untuk orang yang sabar dan bersyukur. Oleh karenanya kita sekalian latihlah diri kita untuk sabar, bisa menahan diri, gitu ya. Dan kita sudah dididik secara langsung, kita itu sudah dari diajari sholat itu jadi sabar kita, ya. Sholat, sebelum sholat, sebelum wudu, terus sabar gitu. Ya. Itu kita sadari betul. Nanti otomatis kalau ketentuan Allah itu sangat laksanakan mengikuti petunjuknya, otomatis kita akan mampu mengendalikan segala sesuatu itu, ya, mampu mengendalikan segala persoalan hidup kita. Tidak hanya nafsu, murid-muridnya terus, ya. Nafsu itulah upayanya Allah setan memperdaya kalian, ya. Karena kenapa kalian dipercaya setan? Karena tidak bisa menguasai diri, tidak bisa sabar, tidak bisa menahan diri, gitu ya. Nah ini supaya sadari betul. Nah, masih lagi ya.
alam taro wa idza ghasyahum maujun kadulali da Allah mukhlisina din falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yastadu bi ayatina illa kula qattarin kafur. Ini diingatkan betul ya. Orang-orang ya, kafir dan orang-orang yang sabar bisa menahan diri dan banyak syukur itu kalau dalam kapal dipaskan oleh gelombang ya sampai menutupi menjadi gelap di atasnya, mereka saat itu tidak ada lain hanya ke Allah, mengingat Allah, menyeru kepada Allah, mukhlisin dengan ikhlas sudah enggak lain-lain, hanya benar-benar kepada Allah. Falamma najahum ilal barri. Nah ini sayangnya setelah diselamatkan ke daratan, faminhum muqtasid. Orang yang sabar tadi setelah selamat hanya sebagian yang selalu hati-hati masih bisa sabar, tapi sebagian nggak mau sabar. Ya. Nah ini Allah sudah menegaskan siapa yang nggak mau sabar itu wa ma yashadu bi ayatina illa kulla qattarin kafur. Wa ma yashadu bi ayatina, tidak ada yang keras kepalanya menolak ayat-ayat kami kecuali hanya orang yang qattarin kafur. Orang yang qattarin itu tidak setia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah ya, tidak bisa menahan diri ya, nggak sabar ya, banyak ingkarnya. Itulah orang yang tidak bisa menerima petunjuk Allah ya. Maka dari itu ya, kita sekalian harus ada kesadaran diri untuk selalu menahan diri ya. Salah satu buktinya orang yang taat kepada Allah adalah apa? Setelah yunfikuna fisyara wal dharra wal kadhiminal itu menahan diri, menahan amarahnya ya. Dah ada pertanyaan, waktunya sudah habis. Maka sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mereka orang yang menghadiri perayaan antara lain, mereka kan orang paham tentang isi Al-Quran. Bagaimana itu? Sampai bisa jawab. Mereka yang sudah tahu Islam juga datangin Natal. Pengecut. Gimana? Jawabnya apa? Kafir pengecut. Kafir pengecut. Kafir pengecut. Kafir pengecut. Ya, nggak mau ya Jadi lagi dulu ya. Itu setiap tahun dijelaskan. Sampai ingat dulu. Kafir. Ketua Majelis Ulama pertama siapa? Wah, nggak tahu. Pertama yang mendirikan Majelis Ulama ya Pak Profesor Hamka. Itu membuat fatwa untuk orang Islam karena berdiri di Islam, mengeluarkan fatwa mengikuti Natal, menyampaikan selamat Natal itu haram. Fatwa itu juga diedarkan. Setelah diedarkan, Menteri Agama saat itu Pak Alam Shah Jindra mendengar dan itu kok ada fatwa begini, terkejut Pak Alam Shah. Akhirnya beritahu suruh mencabut fatwa itu. Menteri Agama merintahkan supaya Majelis Ulama mencabut fatwa itu. Pak Hamka jawabnya, fatwa mencabut fatwa itu haram. Ini
sudah dimusyawarahkan, ini akidah, keyakinan. Natal itu keyakinannya orang Nasrani, itu lahirnya Nabi Isa, yang diyakini itu anaknya Tuhan. Itu saja. Nah, sedangkan kita nggak boleh meyakini Isa itu anak Tuhan. Isa itu adalah utusan. Kalau sampai kita juga ikut meyakini itu, berarti kita musyrik, kafir, gitu ya. Maka Pak sampai itu Pak Hamka diperintahkan untuk mencabut fatwa itu, maka nggak mau. Hah? Nanti bisa teruskan, berarti ini ya. Setelah dari Pak Alamsyah Menteri Agama merintahkan Majelis Ulama mencabut itu, enggak untuk mau Majelis Ulama enggak mau, Pak Alamsyah akhirnya membuat ultimatum, kalau enggak dicabut saya akan mundur dari Menteri Agama.